Langit Taipei sore itu baru saja berhenti menangis. Gerimis kecil meninggalkan bau tanah basah di Taman Daan Forest Park, taman terbesar di kota itu. Pohon-pohon akasia masih meneteskan air dari daunnya, dan jalan setapak licin berwarna abu-abu. Di salah satu bangku dekat kolam ikan, Mas Budi duduk sendirian dengan tas kresek hitam di pangkuannya. Di dalam tas itu cuma ada roti tawar isi selai kacang yang sudah agak kering, botol air mineral bekas, dan dompet tipis yang isinya tinggal $300 Taiwan. Budi berusia 28 tahun, asli Magelang. Wajahnya biasa saja, kulit sawo matang, rambut pendek cepak karena takut kena razia di pabrik. Baju kaos oblong biru tua yang dipakainya sudah luntur di bagian kerah. Celana jeansnya sobek sedikit di lutut karena sering jongkok pasang komponen di mesin. Dia bekerja di pabrik elektronik di distrik Zhonghe, tempat yang jaraknya 40 menit naik MRT dari kosannya. Gaji bersih $23.000 Taiwan per bulan, kalau dirupiahkan sekitar 11 juta rupiah. Kedengarannya besar, tapi di Taiwan itu cuma cukup buat makan, bayar kos, dan kirim ke ibunya di kampung. Ibu adalah alasan utama Budi merantau. Bu Surti, janda yang ditinggal suaminya sejak Budi kelas 3 SD, sekarang sakit ginjal. Harus cuci darah 2 kali seminggu di RS Sari Asih Magelang. Biayanya 900.000 sekali. Kalau sebulan 8 kali, sudah 7,2 juta. Belum lagi obat dan makan, Budi harus kirim minimal 6 juta setiap bulan supaya ibunya tidak telat bayar rumah sakit. Bulan ini dia baru bisa kirim 4 juta, masih kurang 2 juta. Dia sudah hitung-hitung kalau lembur 2 minggu lagi mungkin bisa nyicil. Ponsel murahnya bergetar, notifikasi WhatsApp dari adiknya, Dika, yang masih kuliah semester 3 di Semarang. "Dik, Bu tadi masuk UGD lagi, tekanan darahnya drop, dokter bilang harus cuci darah besok, kurang 1,8 juta, gimana Mas?" Budi menatap layar ponsel itu lama sekali. Dadanya sesak, dia buka galeri foto, lihat wajah ibunya yang tersenyum tipis di foto tahun lalu. Pipinya sudah cekung, matanya sayu, tapi masih berusaha tersenyum buat anaknya. Budi mengusap layar ponsel seolah bisa mengusap wajah ibunya yang jauh di sana. Dia menghela napas panjang. Taipei memang kota yang indah, gedung-gedung tinggi, lampu warna-warni, orang-orang rapi berpakaian kantor. Tapi buat Budi, kota ini dingin, dingin sekali. Teman sekamarnya di kosan, Mas Slamet dari Brebes, sering bilang, "Taipei itu kota, Bud, kita cuma numpang lewat." Budi cuma mengangguk, dia tahu betul. Setiap hari naik MRT jam 6 pagi, berdiri di gerbong penuh sesak, bau kopi dan parfum orang kantor menusuk hidung. Dia cuma pakai sabun colek dan odol biasa, bau badannya pasti beda. Pabrik tempatnya bekerja memproduksi motherboard komputer. Pekerjaannya monoton, pasang resistor kecil-kecil pakai pinset, cek dengan kaca pembesar, kalau salah satu titik solder kotor langsung dikembalikan ke dia. Supervisor Taiwannya Ah Wei galak sekali. Kalau ada barang reject, langsung potong gaji $200 Taiwan. Minggu lalu Budi telat 5 menit karena MRT delay, langsung kena potong 500, padahal cuma telat 5 menit. Ah Wei bilang, "Di sini disiplin nomor 1, kamu mau kerja atau mau libur?" Budi cuma menunduk, dia takut pulang, takut jadi beban. Di kampung, sawah orang tuanya sudah dijual buat biaya sekolah adiknya. Kalau pulang sekarang, dia cuma jadi pengangguran yang menambah masalah. Dia membuka dompetnya, uang kertas $100 Taiwan tinggal 3 lembar, uang koin 50-an dan 10-an berceceran. Besok masih harus beli beras 5 kilo dan telur. Dia hitung lagi, kalau makan mie instan 3 hari berturut-turut, mungkin bisa hemat $600 Taiwan, lumayan buat nambah kiriman bulan depan. Angin sore berhembus pelan, Budi menarik jaket tipisnya lebih rapat. Jaket itu dibeli di pasar malam Raohe seharga $200 Taiwan, sudah 2 tahun dipakai. Resletingnya macet, jadi dia pakai kaitan kawat biar tetap menutup.
Di bangku sebelah, pasangan muda Taiwan sedang selfie sambil makan es krim. Mereka tertawa-tawa. Budi cuma melirik sekilas, lalu menunduk lagi. Dia tidak iri, hanya lelah. Tiba-tiba, dari arah jalur jogging, terdengar suara tangisan pelan. Budi mendongak. Di pinggir jalan setapak, sekitar 10 meter dari bangkunya, ada seorang perempuan berdiri sendirian. Rambutnya panjang tergerai sampai pinggang, hitam mengkilat. Baju sweater krem dan celana jeans putih, cantik sekali. Tapi dia seperti kebingungan. Tangan kanannya memegang tas kecil, tangan kirinya meraba-raba udara. Sesekali dia jongkok, meraba tanah, lalu berdiri lagi sambil mengusap mata. Budi memperhatikan lebih lama. Perempuan itu seperti mencari sesuatu. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Orang-orang lewat cuma melirik sekilas, lalu buru-buru pergi. Taipei memang begitu, semua sibuk dengan urusannya sendiri. Budi ragu, dia bukan orang yang suka ikut campur. Lagian dia takut salah paham. Kalau orang kaya Taiwan bisa repot kalau dia sok peduli. Tapi tangisan perempuan itu semakin jelas. Suaranya kecil, seperti takut orang dengar, tapi tetap terdengar pilu. Budi ingat ibunya. Kalau ibunya sendirian di jalan dan butuh bantuan, pasti dia ingin ada orang yang menolong. Dia bangkit perlahan. Tas kreseknya tetap digenggam erat. Langkahnya pelan, takut mengagetkan. Jarak 10 meter terasa jauh sekali. Napasnya sedikit tersengal. Dia bukan pahlawan, hanya TKI biasa yang takut salah langkah. Sampai 2 meter di depan perempuan itu, Budi berhenti. Dia melihat lebih jelas sekarang. Wajah perempuan itu benar-benar cantik, seperti artis di drama Taiwan yang sering ditonton teman kosannya. Matanya sipit, bulu matanya panjang, tapi matanya kosong seperti tidak fokus. Budi langsung tahu, dia pasti minus berat, dan kacamatanya hilang. Perempuan itu masih jongkok, tangannya meraba rumput basah, jari-jarinya gemetar kedinginan. Budi menelan ludah, dia harus bicara. Tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan. Di pabrik, dia cuma hafal kata-kata seperti reject, overtime, sama sorry bos. Dia ambil napas dalam-dalam, lalu membuka mulut. Dan disitulah hidupnya mulai berubah, tanpa dia sadari. Budi berdiri 2 meter dari perempuan itu, tangannya masih menggenggam tas kresek basah. Hujan gerimis tadi membuat rumput di sekitar mereka mengkilat seperti lantai keramik yang baru dipel. Perempuan itu tetap jongkok, jari-jarinya menyapu-nyapu tanah dengan gerakan putus asa. Kadang dia mengangkat kepala, matanya menyipit mencoba melihat sesuatu di kejauhan, tapi langsung menyerah dan kembali meraba lagi. Air mata bercampur sisa gerimis menetes di pipinya yang putih. Budi tahu persis apa yang hilang, kacamata. Dia pernah melihat teman sekamarnya, Mas Slamet, panik di kosan kalau kacamatanya jatuh di bawah kolong tempat tidur. -3 saja sudah membuat orang tak bisa lihat nomor bus. Apalagi perempuan ini, matanya kosong betul, seperti orang buta kalau tanpa bantuan. Dia melangkah lebih dekat. Sepatu ketsnya yang sudah bolong di ujung menginjak rumput basah, bunyinya blenyek-blenyek. Perempuan itu tersentak, langsung berdiri sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Budi buru-buru mengangkat kedua tangan, menunjukkan dia tidak berniat jahat. Tapi dia sadar gerakan itu sia-sia. Orang itu jelas tak bisa lihat jelas. Budi mengeluarkan ponsel murahnya, buka aplikasi Google Translate, lalu mengetik cepat, "Saya cari kacamata kamu, tenang ya." Dia putar layar ponsel ke arah perempuan itu. Perempuan itu mendekat pelan. Matanya menyipit ekstrim sampai hampir tertutup, mencoba baca. Akhirnya dia mengangguk kecil, bibirnya bergetar. Budi langsung jongkok, mulai meraba rumput di sekitar tempat perempuan itu tadi berdiri. Rumputnya tinggi, basah, dan dingin. Tangan Budi langsung becek. Dia tidak peduli. Dia tahu rasanya putus asa. Kalau dia yang kehilangan kacamata di tempat asing, pasti lebih panik lagi. Dia merangkak pelan, mata fokus ke tanah. Orang-orang yang lewat mulai melirik. Ada yang foto pakai HP, ada yang cuma geleng-geleng kepala lalu lanjut jalan.
Budi cuek, dia sudah biasa jadi tontonan. Di pabrik juga sering diejek kalau salah solder. 5 menit berlalu, belum ketemu. Budi pindah ke area lebih luas sampai ke bawah pohon akasia besar. Baju kaosnya sudah basah di bagian lutut dan siku. Jaket tepisnya menempel lengket di badan. Dia ingat ibunya pernah bilang, "Nak, kalau menolong orang jangan hitung rugi." Budi cuma mengangguk dalam hati. Rugi baju basah tidak sebanding dengan orang yang mungkin celaka kalau sendirian di jalan raya tanpa bisa lihat. Perempuan itu sekarang duduk di bangku kayu, tangannya memegang tas erat-erat. Sesekali dia mengusap air mata. Budi melirik sekilas, lalu kembali fokus. Dia mulai menyapu daun-daun kering yang menumpuk di bawah bangku. Tangan kanannya menyentuh sesuatu yang keras. Dia langsung gali lebih dalam. Benar, bingkai kacamata hitam tipis-tipis tergeletak di antara akar rumput. Lensanya masih utuh, cuma agak berembun. Budi mengangkat kacamata itu tinggi-tinggi, senyum lebar di wajahnya. Dia bangkit, berjalan cepat ke arah perempuan itu. Perempuan itu seperti merasakan langkah kaki, langsung berdiri. Budi ulurkan kacamata dengan kedua tangan. Perempuan itu meraba, lalu memakainya dengan cepat. Matanya langsung terbuka lebar. Dunia yang tadi buram sekarang jadi jelas kembali. Wajahnya berubah, dari pucat jadi merona. Dia menatap Budi lama sekali, seperti tidak percaya. Lalu tiba-tiba dia melangkah maju dan memeluk Budi erat-erat. Budi kaget, tubuhnya kaku. Bau parfum mahal langsung menusuk hidungnya. Pelukan itu hangat, beda sekali dengan dinginnya udara sore. Budi cuma berdiri membisu, tangannya masih memegang tas kresek di samping. Pelukan itu cuma 5 detik, tapi terasa lama. Perempuan itu mundur, wajahnya merah. Dia mengusap matanya lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena terharu. Budi cuma mengangguk kecil, lalu mundur selangkah. Dia takut salah paham. Dia tahu posisinya. Cuma TKI biasa, baju basah, tangan kotor tanah. Perempuan di depannya jelas beda kelas. Tasnya saja kelihatan mahal, sepatunya bersih mengkilat. Perempuan itu mengeluarkan ponsel dari tas, layarnya mati. Dia tekan tombol beberapa kali, tapi tetap gelap. Baterai habis. Dia menunjukkan ponsel itu ke Budi, lalu menunjuk ke arah jalan raya. Budi langsung paham, dia takut pulang sendirian. Jalan di sekitar Taman Daan ramai, tapi malam mulai turun. Lampu-lampu taman baru menyala kuning. Tanpa kacamata tadi, dia hampir celaka. Sekarang meski sudah pakai kacamata, tetap takut. Budi mengangguk. Dia tunjukkan jam tangan murahnya, masih jam 6 lewat. Masih ada waktu sebelum MRT terakhir. Dia memberi isyarat supaya perempuan itu ikut dia. Mereka berjalan pelan keluar taman. Budi jalan di samping kiri, siap menahan kalau ada motor lewat. Perempuan itu mengikuti dari belakang, langkahnya kecil-kecil. Sepanjang jalan Budi mencuri pandang, namanya Mei Ling, itu yang tertulis di gelang perak kecil di tangannya. Umurnya mungkin 24 atau 25. Kuliahnya pasti di universitas mahal. Budi cuma lulusan SMK jurusan listrik. Jarak mereka seperti langit dan bumi. Tapi malam itu mereka berjalan berdampingan di trotoar yang masih basah. Mereka naik taksi di depan gerbang taman. Budi ragu mau naik, takut mahal. Tapi Mei Ling langsung masuk dan menarik tangannya pelan. Supir taksi melirik Budi dari kaca spion, agak curiga lihat baju basah dan tas kresek. Mei Ling langsung kasih alamat dalam bahasa Mandarin cepat. Budi cuma duduk diam di pojok, tangannya memegang sabuk pengaman erat-erat. Perjalanan 25 menit, mereka melewati gedung-gedung tinggi di distrik Xinyi. Lampu neon berkedip warna-warni. Budi pernah lewat sini sekali, waktu ikut teman beli spare part di toko elektronik. Tapi malam ini beda. Taksi berhenti di depan gerbang besi besar, tinggi sekali. Ada lampu sorot dan kamera CCTV di mana-mana. Rumahnya bukan rumah biasa. Rumah itu seperti istana kecil, dikelilingi tembok tinggi dan pohon-pohon palem yang rapi. Gerbang otomatis terbuka, 2 bodyguard berbadan besar langsung mendekat. Mereka pakai jas hitam, earpiece di telinga, wajah mereka tegang. Mei Ling turun duluan, buru-buru bicara dalam bahasa Mandarin. Budi tetap di dalam taksi, takut keluar. Dia lihat dari kaca, salah satu bodyguard melotot ke arahnya.
Tangan bodyguard itu sudah di pinggang, seperti siap ambil sesuatu. Mei Ling menoleh ke Budi, memberi isyarat supaya turun. Budi ragu. Tapi dia tetap turun. Kakinya gemetar. Dia belum pernah masuk rumah orang kaya seumur hidup. Bodyguard mendekat. Tangannya mendorong bahu Budi pelan tapi tegas. Mei Ling buru-buru berdiri di depan Budi, bicara lagi cepat. Budi cuma dengar kata Gong Yuan, taman, dan Yanjing, kacamata. Akhirnya bodyguard mundur, tapi tetap curiga. Seorang pria paruh baya keluar dari pintu utama. Jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, ada uban di samping. Wajahnya keras, seperti orang yang biasa memerintah. Budi langsung tahu, ini ayahnya, Mr. Chen, pemilik Chen Technology, perusahaan yang sering muncul di iklan TV besar. Budi pernah lihat logo perusahaan itu di motherboard yang dia pasang di pabrik. Mr. Chen menatap Budi dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin. Budi menunduk, tangannya memegang tas kresek lebih erat. Dia merasa kecil sekali. Mr. Chen bicara sesuatu ke Mei Ling. Mei Ling mengangguk, lalu menarik tangan Budi pelan supaya ikut masuk. Budi ragu, tapi kakinya tetap melangkah. Di dalam rumah, lantainya marmer mengkilat, lampu kristal besar di langit-langit, bau ruangan wangi bunga mahal. Budi takut napas terlalu keras. Dia berdiri di depan pintu, takut mengotori lantai. Mei Ling menghilang ke dalam, lalu kembali bawa handuk kecil putih. Dia ulurkan ke Budi. Budi cuma geleng pelan, takut handuk itu mahal. Mr. Chen duduk di sofa kulit coklat. Dia buka tablet, lalu tunjukkan rekaman CCTV taman. Budi lihat dirinya sendiri di layar, merangkak di rumput, baju basah, cari kacamata selama 20 menit. Wajah Mr. Chen berubah, dari keras jadi agak lunak. Dia angguk pelan ke arah Budi, lalu bicara sesuatu ke bodyguard. Bodyguard keluar. Malam itu Budi pulang naik taksi yang dibayar Mr. Chen. Di tangannya ada amplop coklat tebal. Dia tidak berani buka di jalan. Sampai kosan Ijonghe, dia baru buka di bawah lampu neon kamar sempit. Di dalamnya ada uang kertas $1.000 Taiwan, total 50.000, sekitar 25 juta rupiah. Plus secari kertas bertulisan tangan Mandarin. Budi foto, kirim ke teman yang bisa baca Hanzi. Besok pagi teman itu balas, "Terima kasih telah selamatkan nyawa putriku. Besok jam 9 pagi, mobil jemput kamu ke kantor." Budi duduk di pinggir dipan, menatap amplop itu lama sekali. Dia tidak tahu harus senang atau takut. Hidupnya yang tadinya biasa saja, sekarang seperti mimpi yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Pagi itu jam 8.45, Budi sudah berdiri di depan gang sempit kosannya di Zhonghe. Baju terbaik yang dia punya cuma kemeja lengan pendek warna biru muda yang dibeli di pasar malam 2 tahun lalu. Celana kain hitamnya masih agak kusut karena setrikaan di kosan cuma setrika arang yang jarang dipanaskan. Tangan kanannya memegang amplop coklat dari semalam, tangan kirinya memegang tas kresek berisi pakaian ganti dan sabun colek, takut nanti disuruh menginap. Jalanan pagi ramai, motor-motor berderet, bau knalpot bercampur bau gorengan dari pedagang keliling. Teman-teman satu kos pada ngintip dari jendela. Mas Slamet bahkan keluar sambil cuma pakai sarung, matanya melotot lihat Budi berdiri tegang. Semua sudah dengar cerita semalam. Budi cuma kasih senyum kaku, pura-pura tenang. Tepat jam 9, sebuah Mercedes hitam mengkilap masuk gang. Gang itu sempit, mobil mewahnya hampir nyenggol tembok. Supir turun, pakai seragam abu-abu rapi, topi mengkilat. Dia buka pintu belakang lalu memberi hormat kecil ke Budi. Budi melangkah pelan, takut salah. Dia masuk, duduk di jok kulit yang masih bau baru. Pintu ditutup pelan, mobil langsung meluncur keluar gang, meninggalkan teman-teman kos yang mulutnya menganga. Perjalanan 1 jam ke Taipei 101. Budi cuma diam, tangannya di atas paha, takut menyentuh apa-apa. AC mobil dingin sekali sampai merinding. Di kaca spion, supir sesekali melirik, tapi tidak bicara. Budi lihat pemandangan luar, gedung-gedung tinggi, iklan besar, orang-orang kantor berpakaian rapi, semua terasa jauh dari hidupnya.
Mobil masuk basement gedung Taipei 101. Lift khusus membawa mereka langsung ke lantai 68. Pintu lift terbuka, Budi langsung disambut dua orang sekretaris berjas hitam. Mereka mengantar Budi melewati koridor panjang dengan karpet tebal. Bau kopi mahal tercium. Di ujung koridor, pintu kayu besar terbuka otomatis. Ruangan meeting super luas. Meja kayu jati mengkilat, kursi kulit coklat, jendela kaca dari lantai sampai langit-langit, pemandangan seluruh Taipei terlihat kecil di bawah. Mr. Chen sudah duduk di ujung meja. Jasnya hari ini abu-abu gelap, dasi merah marun. Di sebelahnya Mei Ling pakai blazer putih, rambut diikat ponytail rapi. Matanya langsung menatap Budi, lalu tersenyum kecil. Budi menunduk, takut salah tatap. Dia duduk di kursi yang ditunjuk sekretaris, badannya kaku seperti patung. Di depan Budi ada dua amplop besar, satu putih, satu coklat. Mr. Chen dorong amplop putih lebih dulu. Sekretaris buka, keluarkan setumpuk uang kertas baru $1.000 Taiwan, total $5 juta Taiwan. Kalau dirupiahkan, 2,5 miliar. Budi menahan napas, dia belum pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidup. Tangan kanannya gemetar di atas meja. Mr. Chen dorong amplop coklat. Sekretaris buka lagi, keluarkan map tebal berisi dokumen. Ada foto pabrik baru di kawasan industri Magelang, denah bangunan, logo Chen Technology di pojok. Di bawahnya, kontrak kerja, posisi Direktur Utama Pabrik Indonesia, gaji $150 juta per bulan, bonus tahunan, saham 2% perusahaan. Budi baca pelan-pelan, matanya membesar. Dia harus baca ulang 3 kali supaya yakin tidak salah. Ruangan hening, semua menunggu jawaban Budi. Dia lihat uang tunai, lalu lihat dokumen pabrik. Otaknya berputar cepat. Kalau ambil uang, dia bisa langsung pulang, bayar utang ibu, beli rumah, hidup tenang. Tapi uang itu akan habis suatu hari. Kalau ambil jabatan, dia harus kerja keras lagi, tapi bisa bawa pulang ilmu, buka lapangan kerja di kampung. Ibunya bisa hidup lebih lama tanpa khawatir. Budi tarik nafas dalam-dalam. Dia dorong amplop putih kembali ke tengah meja, lalu tarik amplop coklat ke depannya. Dia angguk pelan. Mr. Chen tersenyum tipis. Pertama kali Budi lihat senyum di wajah itu. Mei Ling langsung berdiri, bertepuk tangan kecil. Sekretaris langsung kasih pulpen emas. Budi tanda tangan di 3 tempat. Tangannya gemetar sampai coretannya agak miring. Setelah itu, Mr. Chen berdiri, ulurkan tangan. Budi buru-buru berdiri, jabat tangan itu. Tangan Mr. Chen keras, seperti orang yang biasa pegang kendali. Mei Ling mendekat, kasih kartu nama baru. Budi Santoso, Managing Director Chen Technology Indonesia. Budi pegang kartu itu seperti pegang emas. Makan siang disajikan di ruangan sebelah. Meja panjang penuh makanan, sup sirip ikan, udang goreng mentega, daging sapi wagyu, sayur organik. Budi makan pelan-pelan, takut salah pakai sendok garpu. Mei Ling duduk di sebelahnya, sesekali nyuapin potongan buah ke piring Budi. Budi cuma tersenyum kaku, pipinya panas. Sore harinya, Budi diantar kembali ke kosan. Kali ini mobilnya beda, SUV hitam besar. Supir kasih kotak kardus besar. Di dalamnya ada ponsel baru, laptop tipis, 2 set jas mahal, sepatu kulit mengkilat, dan dompet kulit berisi kartu debit dengan saldo $10 juta Taiwan. Budi cuma bengong. Dia masuk kosan, teman-teman langsung mengerubungi. Mas Lamut pegang jasnya, takjub. Ini beneran jas bos ya, Bud? Malam itu Budi tidak bisa tidur. Dia duduk di dipan, buka laptop baru, lihat email resmi dari perusahaan. Ada tiket pesawat kelas bisnis ke Jakarta minggu depan, hotel bintang 5 selama training 1 bulan, dan daftar rumah dinas di Magelang yang sudah disiapkan. Budi buka foto ibunya di ponsel lama, lalu pindah ke ponsel baru. Dia kirim pesan ke adiknya, "Dik, mulai bulan depan kita nggak perlu khawatir uang lagi."
Tapi di balik senyum, Budi gelisah. Dia tahu perjalanan baru saja mulai. Besok dia harus pindah dari kosan sempit ini. Dia harus belajar bicara di depan orang, harus pakai jas, harus jadi bos. Dia takut gagal. Dia takut orang-orang di kampung bilang dia sombong. Dan yang paling mengganjal, tatapan Mei Ling tadi siang. Tatapan yang terlalu lama, terlalu hangat untuk sekadar terima kasih. Di luar jendela, lampu kota Taipei masih berkedip. Budi menatap langit-langit kamar kosan yang sudah retak-retak. 2 hari lagi dia akan meninggalkan tempat ini selamanya. Dari TKI biasa jadi direktur dalam waktu singkat. Dia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat. Seminggu setelah tanda tangan kontrak, Budi sudah tidak tidur di kosan Zhonghe lagi. Perusahaan langsung memindahkannya ke apartemen baru di distrik Xinji, lantai 32, satu gedung dengan kantor pusat Chen Technology. Apartemen itu luas, 2 kamar tidur, dapur lengkap dengan kompor induksi, kamar mandi ada bathtub, dan jendela besar menghadap Taipei 101 yang setiap malam berubah warna. Budi berdiri di balkon malam pertama, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Dia masih memegang kunci apartemen di tangan, takut kalau ini cuma mimpi. Pagi hari selalu sama, jam 6.30 supir jemput, jam 7 sudah duduk di ruang training eksekutif. Pelatihnya orang Taiwan dan orang Singapura, semua bicara bahasa Inggris cepat. Budi harus belajar presentasi, negosiasi, baca laporan keuangan, sampai cara pakai garpu pisau yang benar waktu makan dengan investor. Tiap malam dia pulang dengan kepala pening, buka laptop sampai jam 1 malam, ulang materi yang tadi siang tidak masuk otak. Mei Ling sering datang ke apartemen tanpa bilang dulu, kadang bawa kotak makan malam dari restoran bintang 5, kadang cuma bawa es teh dan duduk di sofa sambil nonton drama Korea. Mereka tidak pernah bicara terlalu banyak, tapi kebersamaan itu terasa nyaman. Mei Ling suka duduk di karpet, kaki disilang, pakai hoodie besar dan celana pendek. Rambutnya digerai, kacamata tipis kadang melorot ke hidung. Budi cuma duduk di sofa sebelah, pura-pura baca dokumen, padahal matanya sering melirik. Suatu malam, Mei Ling buka ponselnya, tunjukkan foto di Instagram. Ada pria tinggi, pakai jas mahal, berdiri di depan mobil Ferrari merah. "Ini yang papa mau aku pacari," katanya pelan. Pria itu anak pemilik perusahaan semikonduktor besar di Hsinchu. Umurnya 29, lulusan Amerika, keluarga punya 3 pabrik. Mei Ling scroll lagi, tunjukkan foto dirinya dipaksa foto bareng pria itu di acara gala dinner. Wajahnya datar, senyumnya dipaksa. Budi cuma mengangguk, dia bau tempatnya. Dia cuma anak Magelang, baru naik jabatan karena kebaikan hati Mr. Chen. Mei Ling anak tunggal, satu-satunya pewaris. Kalau Mr. Chen tahu anaknya sering ke apartemen Budi malam-malam, bisa langsung pecat. Budi selalu ingat itu. Tapi setiap Mei Ling datang, pintu apartemen seperti terbuka sendiri. Konflik pertama datang dari teman-teman TKI lama. Di grup WhatsApp TKI Taipei Bersatu mulai beredar foto Budi naik Mercedes, foto apartemennya, bahkan foto dia pakai jas di kantor. Komentar-komentar pedas bermunculan. Dulu bilang susah kirim uang, sekarang pamer. Pasti sengaja cari muka sama cewek kaya. TKI kok lupa daratan? Budi baca satu persatu, dada sesak. Dia ingin jelaskan, tapi tahu tidak akan ada yang percaya. Mas Slamet cuma kirim pesan pribadi. "Sabar ya Bud, orang iri emang gitu." Konflik kedua lebih berat. Mr. Chen panggil Budi ke ruangannya di lantai 80. Pemandangan dari sana lebih luas lagi, sampai laut terlihat samar di kejauhan. Mr. Chen buka laptop, tunjukkan email dari calon investor. Mereka ragu menanam modal di pabrik Magelang karena direkturnya belum berpengalaman. Mr. Chen bilang pelan tapi tegas, kalau dalam 3 bulan Budi tidak bisa buktikan hasil, posisinya diganti orang lain. Budi keluar ruangan dengan kaki lemas.
3 bulan untuk membuktikan dia layak. Kalau gagal, dia balik jadi TKI biasa atau lebih buruk lagi, pulang tanpa apa-apa. Malam itu Mei-ling datang lagi. Budi cerita semua, tentang tekanan, tentang komentar teman, tentang takut gagal. Mei-ling cuma dengar sambil selonjoran di karpet. Setelah Budi selesai, dia bangkit, duduk di sebelah Budi di sofa. Jarak mereka cuma sejengkal. Bau parfumnya lembut, sama seperti hari di taman. Mei-ling pegang tangan Budi pelan. Tangan Budi dingin, tangan Mei-ling hangat. Mereka diam lama. Budi tahu ini salah, tapi tidak bisa menarik tangan. Hari berikutnya, Budi mulai kerja lebih keras. Dia bangun jam 4 pagi, belajar bahasa Inggris pakai aplikasi, latihan presentasi di depan cermin. Dia terbang ke Magelang 2 kali seminggu, rapat dengan kontraktor, cek tanah pabrik, pilih mesin-mesin baru. Dia juga mulai rekrut karyawan lokal, prioritas anak-anak Magelang yang lulusan SMK. Tiap kali pulang ke Taipei, badannya kurus 5 kilo, matanya merah karena kurang tidur. Mei-ling tetap datang. Kadang bawa sup ayam ginseng buat Budi, kadang cuma duduk baca buku sambil Budi kerja di meja. Mereka tidak pernah bicara soal perasaan, tapi kebiasaan itu jadi penutup hari yang melelahkan. Suatu malam, Budi kelelahan sampai tertidur di sofa dengan laptop di pangkuan. Mei-ling ambil selimut, tutupi badan Budi, lalu duduk di karpet sambil memandang wajah Budi yang tertidur. Cahaya lampu meja jatuh di wajahnya, membuat Mei-ling tersenyum kecil. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan lama. Bodyguard Mr. Chen mulai curiga. Mereka lapor kalau Mei-ling sering keluar malam tanpa supir. Mr. Chen mulai perhatikan jadwal anaknya. Suatu sore, waktu Budi baru pulang dari Magelang, Mr. Chen datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Budi buka pintu, langsung kaget. Mr. Chen masuk, lihat mangkuk mie instan di meja, lihat jaket Mei-ling tergantung di kursi. Wajahnya langsung keras. Mr. Chen duduk di sofa, buka map tebal. Di dalamnya ada kontrak baru. Kalau Budi mau lanjut jabatan, dia harus setuju tidak mendekati Mei-ling sama sekali. Kalau dilanggar, kontrak dibatalkan, saham dicabut, dan Budi pulang tanpa apa-apa. Budi baca pelan-pelan, tangannya gemetar. Dia tahu ini ultimatum. Pilih jabatan dan masa depan ratusan karyawan di Magelang atau pilih perasaan yang bahkan belum jelas. Malam itu, Budi tidak tidur. Dia duduk di balkon sampai subuh, memandang Taipei 101 yang lampunya sudah padam. Di dalam apartemen, ponselnya bergetar, pesan dari Mei-ling. "Papa tahu, maaf ya." Budi baca pesan itu berkali-kali, lalu matikan ponsel. Dia tahu besok harus kasih jawaban, pilihan yang akan menentukan hidupnya selamanya. Pagi harinya, Budi datang ke kantor lebih awal. Dia bawa map kontrak baru, taruh di meja Mr. Chen. Lalu dia tarik nafas dalam-dalam, siap bicara. Tapi sebelum kata pertama keluar, pintu ruangan terbuka keras. Mei-ling masuk dengan wajah merah, matanya bengkak. Di belakangnya, 2 bodyguard mencoba menahan, tapi dia tetap maju. Dia taruh kertas di meja, tepat di sebelah kontrak Budi. Kertas itu surat pernyataan. Mei-ling akan tinggalkan rumah dan harta warisan kalau ayahnya tetap memaksa dia menjauhi Budi. Ruangan hening. Mr. Chen menatap anaknya lama, lalu menatap Budi. Budi menunduk, tidak tahu harus bilang apa. Dadanya sesak. Dia tidak mau jadi penyebab keluarga berantakan. Tapi dia juga tidak mau kehilangan Mei-ling. Hari itu tidak ada keputusan. Mr. Chen cuma bilang rapat ditunda. Budi pulang dengan kepala pening. Malamnya Mei-ling datang lagi, kali ini bawa koper kecil. Dia duduk di sofa, bilang dia sudah tinggalkan rumah. Budi panik, dia tahu ini salah. Tapi melihat Mei-ling duduk sendirian di apartemennya dengan mata merah dan koper kecil di samping, Budi tidak bisa suruh pulang. Mereka duduk berhadapan sampai tengah malam. Budi akhirnya buka suara, bilang dia akan mundur dari jabatan kalau itu yang terbaik. Mei-ling geleng kepala keras. Dia bilang dia sudah 24 tahun, cukup besar buat pilih sendiri. Budi cuma diam. Dia tahu besok adalah hari terakhir batas waktu Mr. Chen. Kalau tidak ada solusi, semuanya selesai. Di luar jendela, langit Taipei mulai gelap lagi.
Budi memandang lampu kota yang masih berkelap-kelip sama seperti malam pertama dia pindah ke apartemen ini. Bedanya, sekarang dia tidak sendiri. Di sebelahnya ada Mei Ling yang tertidur di sofa, kepala bersanggar di bantal. Budi tarik selimut, tutupi badannya pelan, lalu dia duduk di lantai, bersandar di sofa, menunggu pagi yang akan menentukan segalanya. Pagi itu, hujan deras mengguyur Taipei. Air menetes di jendela apartemen lantai 32, membuat pemandangan kota buram seperti kaca yang berembun. Budi bangun jam 5, badannya pegal karena semalam tidur di lantai. Mei Ling masih meringkuk di sofa, selimut menutupi sampai dagu. Budi menatap wajahnya lama, lalu pergi ke dapur, rebus air, buat 2 cangkir teh hangat. Bau teh hijau murah dari pasar malam mengisi ruangan kecil itu. Jam 7:10, bel apartemen berbunyi keras. Budi buka pintu, 2 bodyguard Mr. Chen berdiri di koridor. Wajah mereka datar, jas hitam basah karena hujan. Mereka hanya memberi isyarat supaya Budi dan Mei Ling ikut sekarang. Tidak ada kata-kata. Budi bangunkan Mei Ling pelan. Gadis itu mengucek mata, lalu buru-buru lipat selimut ambil koper kecilnya. Mereka turun ke basement, masuk mobil yang sama yang dulu menjemput Budi di kosan sempit. Perjalanan ke kantor pusat terasa lebih lama dari biasanya. Hujan membuat jalanan macet, klakson mobil bersautan. Budi duduk di belakang, tangannya dingin. Mei Ling memegang tangan Budi erat-erat sepanjang jalan. Jari-jarinya hangat, tapi Budi tetap gelisah. Dia sudah siap mundur dari jabatan, siap pulang ke Magelang tanpa apa-apa, asal Mei Ling tidak kehilangan keluarganya. Lift naik langsung ke lantai 80. Pintu terbuka, Mr. Chen sudah berdiri di depan jendela besar, tangannya di belakang punggung. Jas abu-abunya masih rapi meski hari hujan. Ruangan hening, hanya suara hujan di kaca. Mr. Chen berbalik, tatap matanya tajam ke arah Budi, lalu ke Mei Ling. Gadis itu langsung melangkah maju, taruh koper kecilnya di lantai marmer. Selama 10 menit tidak ada yang bicara. Mr. Chen kembali ke mejanya, buka laci, keluarkan map baru. Kali ini sampulnya biru tua. Dia dorong map itu ke tengah meja. Budi buka pelan. Di dalamnya bukan kontrak pemecatan, tapi surat persetujuan pernikahan resmi, lengkap dengan cap perusahaan dan tanda tangan notaris. Di bawahnya ada dokumen tambahan. Saham Chen Teknologi untuk Budi naik jadi 5%, jabatan tetap Direktur Utama Pabrik Indonesia, plus 1 rumah dinas baru di Taipei untuk keluarga kecil mereka. Budi membaca berkali-kali, takut salah. Mei Ling langsung memeluk ayahnya dari samping, pipinya basah. Mr. Chen hanya mengangguk pelan, tapi sudut matanya berkaca-kaca. Dia akhirnya angkat tangan, jabat tangan Budi erat-erat. Jabatan tangan itu beda dari sebelumnya, lebih hangat, lebih lama. 2 bulan kemudian, pabrik Chen Teknologi Indonesia resmi dibuka di kawasan industri Magelang. Upacara potong pita dihadiri Gubernur Jateng, Bupati Magelang dan rombongan dari Taipei. Budi pakai jas hitam baru, berdiri di depan 500 karyawan lokal yang semuanya anak-anak Magelang. Dia potong pita merah, lalu naik panggung bicara dengan mikrofon. Suaranya masih agak gemetar, tapi semua orang mendengarkan. Dia ceritakan perjalanan dari TKI biasa sampai jadi direktur, tanpa lupa bilang terima kasih pada kebaikan 1 orang di Taman Taipei. Ibu Budi, Bu Surti, duduk di baris depan kursi tamu VIP. Badannya sudah lebih segar setelah transplantasi ginjal yang dibayar penuh oleh perusahaan. Dia pakai kebaya biru muda, tangannya memegang tas kecil, matanya berkaca-kaca setiap kali lihat anaknya bicara di panggung. Adiknya Dika berdiri di samping, pakai jas baru, senyum lebar karena kuliahnya sekarang full beasiswa dari perusahaan. Sore harinya, resepsi adat Jawa digelar di halaman pabrik yang baru dicat putih. Tendanya besar, kursi plastik ribuan, menu sate kambing dan gudeg kendil. Semua karyawan boleh datang, gratis. Budi pakai beskap hitam, duduk di pelaminan sederhana dari bambu. Mei Ling di sebelahnya pakai kebaya putih dan kain batik coklat. Sanggulnya dihias melati asli dari Pasar Beringharjo. Wajahnya cantik sekali, semua tamu pada melongo. Malamnya, resepsi resmi digelar di Hotel Bintang 5 Taipei. Ruangan ballroom penuh lampu kristal, meja-meja bulat berwajah tamu penting dari berbagai negara.
Mei-ling ganti gaun putih panjang, Budi tukang jas tuxedo hitam. Mereka potong kue 3 tingkat, lalu dansa pertama di tengah lantai. Lampu sorot mengikuti langkah mereka. Budi yang dulu takut salah langkah di karpet kantor, sekarang memimpin Mei-ling dengan tenang. Musik piano mengalun pelan, tamu-tamu bertepuk tangan. Setahun berlalu dengan cepat, pabrik Magelang sudah produksi penuh, ekspor ke 4 negara Asia. Budi naik jabatan lagi jadi Vice President Asia Tenggara, tapi tetap pulang pergi Magelang Taipei setiap bulan. Rumah dinas di Magelang sudah direnovasi jadi villa 2 lantai. Halamannya luas, ada kolam ikan kecil. Bu Surti tinggal di sana, setiap pagi nyanyi sholawat di teras sambil nyiram bunga. Mei-ling hamil 6 bulan, perutnya sudah membuncit, tapi tetap cantik pakai dress longgar. Dia ikut Budi ke Magelang setiap kali libur, belajar masak gudeg sama Bu Surti, belajar ngomong bahasa Jawa kasar dari tetangga. Anak mereka nanti akan lahir di Taipei, tapi KTP-nya Magelang, kata Budi sambil ketawa. Suatu sore di teras Villa Magelang, Budi duduk sambil gendong Mei-ling dari belakang. Matahari mau tenggelam di sawah hijau, angin sepoi bawa bau padi. Mei-ling pegang tangan Budi, letakkan di perutnya. Bayi menendang pelan. Budi tersenyum, ingat hari itu di taman waktu dia merangkak di rumput basah cari kacamata. Kalau dulu dia tahu hidupnya akan jadi begini, mungkin dia akan tetap lakukan hal yang sama. Di meja kecil sebelah mereka, ada bingkai foto pernikahan. Di belakang foto itu Budi tulis tangan. Kebaikan kecil di taman, balasannya besar dari Tuhan. Malam itu, langit Magelang penuh bintang. Budi dan Mei-ling duduk di kursi kayu, tangan mereka saling genggam. Jauh di sana, lampu pabrik Chan Teknologi masih menyala terang, menandakan ratusan orang punya kerja, punya makan, punya harapan. Semua bermula dari kacamata kecil yang jatuh di rumput basah. Budi menunduk, cium kening Mei-ling pelan. Gadis itu tersenyum, matanya berbinar di bawah lampu teras. Mereka tidak perlu banyak bicara, cukup tahu bahwa dari kebaikan 1 detik, Tuhan kasih mereka seumur hidup kebahagiaan.